Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Satgas COVID DPP PPNI yang sudah memfasilitasi Zoom meeting untuk setiap himpunan. Juga selamat datang kepada teman-teman perawat dimanapun berada ya. Subhanallah ya, hari ini kita nunggu cukup lama ya karena memang ada jaringan ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kewaspadaan di kamar bedah dalam penanganan. Ya, jadi di sini kita sama-sama tahu ya bahwa untuk pembahasan yang dibahas pada hari ini adalah rumah sakit yang memang tidak murni jadi pusat rujukan nasional. Kalau misalnya rumah sakit yang memang sudah jadi pusat rujukan nasional sudah clear untuk tata ruang gitu ya, transportasi, penyiapan recovery room. Tapi memang di sini dibahas lebih pada rumah sakit yang memang pada awalnya tidak dipersiapkan untuk menjadi rumah sakit untuk menerima pelayanan perioperatif dengan COVID-19 gitu ya. Jadi bagaimana kita sama-sama tahu bahwa pelayanan kesehatan dalam penanganan wabah ini adalah prioritas dari semua layanan, termasuk kita di kamar bedah itu menjadi diberikan oleh pemerintah untuk tetap memberikan layanan perioperatif gitu ya, karena kita sama-sama tahu bahwa semua pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan terapi pembedahan dan perioperatif ya, baik itu ODP, PDP, bahkan yang positif COVID-19. Jadi pelayanan keperawatan perioperatif ini sangat beresiko dalam penularannya karena kita sama-sama tahu banyak sekali tindakan-tindakan yang menyebabkan aerosol, di mana kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 ini penyebarannya melalui airborne gitu ya, seperti itu. Jadi itu banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan di kamar bedah. Jadi kita sebagai tim bedah wajib melindungi diri kita sendiri juga pasien dalam mematuhi praktek ini untuk mengendalikan infeksi di lingkungan perioperatif ya. Ya baiklah, untuk protokol kewaspadaan di kamar bedah sebenarnya kami sudah membuat rekomendasi di kamar bedah. Saya harap semoga teman-teman yang ada di kamar bedah sudah menerima gitu ya rekomendasi yang dibuat oleh HIPKABI ya, di mana di sini akan kita bahas tentang kondisi lingkungan di kamar bedah, penata laksanaan pasien di kamar bedah, tim bedah yang melakukan tindakan di kamar bedah, dan alur pasien di kamar bedah. Dan juga selain kewaspadaan di kamar bedah, nanti kita juga sudah akan bahas tentang alat pelindung di kamar bedah ya, APD di kamar bedah. Ya mungkin kalau teman-teman kemarin ikut kegiatan yang sebelumnya hari pertama itu dari PPI ya, situ juga sudah dikupas banyak tentang APD yang dipakai di dalam menangani kasus COVID ini ya. Jadi nanti di materi hari ini kita lebih menekankan pada pemakaian APD di kamar bedah ya. Nah, jadi di mana protokol preoperatif itu jadi penundaan operasi sangat tergantung dari SDM dan fasilitas rumah sakit tersebut. Jadi dalam penanganan pasien COVID ini, jadi harus dipertimbangkan SDM-nya, harus dipertimbangkan fasilitasnya. Karena kita sama-sama tahu bahwa tidak ada kedaruratan dalam pandemik ya. Jadi memang harus APD itu menjadi senjata kita, harus ada gitu ya, seperti itu. Jadi operasi disarankan untuk dibatalkan atau ditunda selama masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya operasi elektif yang memungkinkan untuk ditunda itu bisa ditunda gitu ya, kecuali yang emergensi ya, seperti itu. Karena memang tadi kita sama-sama tahu bahwa tindakan-tindakan operasi itu tadi menyebabkan banyak aerosol. Jadi sebelum untuk rumah sakit yang memang tidak menjadi pusat rujukan COVID tapi menerima pasien dengan COVID-19, sebelumnya kita harus melakukan screening ya. Kita harus screening, mengevaluasi pasien-pasien yang akan dilakukan pembedahan ya. Jadi kita tahu bahwa apakah pasien ini masuk ke golongan ODP, PDP atau sudah terpapar COVID ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Dan di perioperatif ini juga yang harus kita pahami adalah apalagi kalau misalnya pasien itu ada terpapar dengan COVID-19, maka harus handover melalui telepon ya. Jadi harus melalui telepon atau melalui rekam medik elektronik. Jadi kita tidak seperti biasanya handover antara perawat ruangan dengan perawat kamar bedah. Ya, jadi ini ada
ada alur ya, rekomendasi untuk operasi emergensi. Ketika misalnya ada operasi emergensi, maka kita akan melakukan anamnesa algoritma deteksi dini COVID-19. Ya, nanti ketika pasien itu ternyata teridentifikasi COVID, maka kita putuskan apabila memang dia terindikasi ada gejala COVID, misalnya demam, batuk, tapi misalnya dia emergensi dan harus dilakukan life saving, maka kita lakukan tes screening, gitu kan. Ternyata apabila memang harus segera dilakukan positif COVID, maka kita harus operasi dengan menggunakan APD level 3 dan kita memanipulasi alur yang memang sudah kita persiapkan OK-nya untuk operasi COVID-19, gitu ya. Apabila negatif, maka operasi yang kita lakukan dengan APD standar ya, general percussion yang memang biasa kita lakukan di kamar bedah. Nah, sebentar ini screen-nya, maaf screen-nya nggak mau lanjut. Ya, ini maaf screen-nya nggak mau lanjut ke yang selanjutnya, ke slide yang selanjutnya adalah alur bagaimana operasi dengan elektif ya, operasi dengan elektif sama gitu. Ketika operasi elektif itu, maka ketika misalnya kita melakukan operasi elektif, maka kita juga harus melakukan prosedur tadi anamnesa algoritma dari deteksi dini COVID-19 itu harus tetap dijalankan dalam kita menerima operasi elektif, apalagi misalnya elektif ya. Jadi ketika kita melakukan prosedur dengan resiko tinggi, maka algoritma itu harus berjalan gitu ya. Nah, ketika kita melakukan algoritma deteksi dini COVID-19, maka ketika pasien itu terpapar dengan COVID, maka kita bisa tim bedah melakukan diskusi apakah perlu dilanjutkan ketika pasien elektif ini ternyata terpapar dengan COVID, apakah dilanjutkan atau tidak gitu kan. Selanjutnya adalah kalau misalnya ternyata hasil rapid atau bahkan swab-nya itu karena ini elektif, jadi bisa memungkinkan untuk dilakukan swab test atau rapid test gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan dengan standar biasa lakukan operasi gitu kan. Jadi ketika misalnya tadi operasi elektif terpapar dengan COVID dan harus dilakukan, maka kita harus melakukannya dengan menggunakan APD level 3 gitu. Level 3 yaitu APD yang lengkap gitu ya, juga personelnya sudah dipersiapkan gitu ya, tim bedahnya sudah di latihan atau sudah diedukasi gitu ya, seperti itu, dan sudah di briefing dengan baik gitu bagaimana kita akan menangani operasi elektif dengan pasien dengan terpapar dengan COVID-19 ini gitu kan. Nah, jadi kita bisa melakukan operasinya. Nah, di mana algoritma dari pasien dengan deteksi dini itu mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ketika algoritma itu adalah jadi apakah pasien itu ada riwayat erat dengan kasus COVID ini gitu kan, apakah pasien ini baru datang dari luar negeri atau wilayah yang memang secara sudah masuk ke zona merah, maka itu akan dilakukan screening ya, screening apakah memang dia ada kontak, sudah lakukan tindakan-tindakan apakah misalnya perlu rapid test, perlu swab gitu. Jadi memang ketika pasien diputuskan untuk dilakukan tindakan pembedahan gitu ya, itu sudah clear untuk screeningnya, ya sudah clear untuk screeningnya. Nah, itu adalah fase dari praoperatif yang harus kita persiapkan. Tadi diingatkan bahwa pada fase preoperatif untuk handover-nya itu adalah melalui telepon atau melalui media elektronik ya, media elektronik untuk pasien gitu. Nah, pada saat intraoperatif, kamar operasi yang diperlukan untuk pasien COVID itu beri label ya. Jadi ketika misalnya kita sudah menentukan dari jumlah kamar operasi di kita mana yang akan kita jadikan OK COVID. Kita akan COVID, maka OK itu harus diberi label sebagai OK COVID-19 gitu ya. Mungkin pakai itu kita sepakati apa pakai tulisan, apa kalau memang sepakati pakai lampu gitu ya, seperti misalnya kalau misalnya ada kita melakukan radiasi, tapi sebaiknya sih memang biasanya ditulis ya, sekarang itu ditulis dengan menggunakan OK COVID-19 ya, seperti itu. Jadi
hanya dan itu juga harus digarisbawahi bahwa hanya petugas yang terlibat langsung yang dapat memasuki kamar operasi gitu ya. Jadi kamar operasi tersebut dipastikan berfungsi dengan baik secara teknis termasuk aliran laminari dan filter kamar operasinya. Jadi harus kita pastikan bahwa memang tata udaranya juga baik gitu ya. Karena ruang operasi untuk COVID-19 ini adalah dengan pressure yang negatif ya. Tapi apabila tidak memungkinkan oka di tempat ibu bapak harus di pressure negatif gitu, maka ada rekomendasi juga yang mengatakan boleh dengan tekanan yang positif ya, tekanan positif tapi dengan di ujung gitu. Jadi memang untuk okanya itu dia tidak banyak dilalu lalang oleh orang gitu ya. Lalu lalang orang itu sangat minimal gitu kan. Kalau misalnya memang kita tidak bisa menjadikan karena memang hampir sebagian besar untuk oka-oka di Indonesia itu sudah disetting untuk menjadi dengan pressure yang positif gitu kan, seperti itu. Tapi apabila memang tidak memungkinkan untuk tadi operasi dikonversi menjadi negatif, maka adalah tadi kamar operasinya memungkinkan menempatkan oka COVID itu pada yang paling ujung atau yang jarang dilalui gitu ya. Kenapa kita harus merekomendasikan dari HIPKABI itu adalah untuk pressure-nya negatif? Pertama adalah karena memang pada proses intubasi gitu ya, tracheostomi gitu ya, dan lainnya itu banyak terjadi resiko terjadi aerosol dan transmisi droplet yang dapat meningkat gitu ya, dan itu dapat terpapar kepada tim bedah gitu ya. Jadi tim bedah di sini juga pada saat terjadinya anestesi melakukan intubasi, maka yang ada di dalam itu adalah hanya dokter anestesi dan perawat anestesi. Jadi untuk tim bedah yang tidak memang berhubungan langsung dengan induksi itu sebaiknya di luar karena untuk mengurangi dari paparan dari aerosol tadi gitu ya. Kecuali kalau misalnya tadi pada saat ekstubasi terjadi perdarahan, maka tim bedah yang diperlukan bisa masuk. Jadi tim bedah itu disarankan memasuki ruangan 10 sampai 20 menit pasca tindakan intubasi. Kenapa seperti itu? Karena memang kita sama-sama tahu bagaimana airborne itu menularkan gitu ya. Jadi ketika misalnya ada aerosol, dia terbang dan langsung menempel gitu ya. Jadi memang disarankan dengan 10-20 menit itu untuk aerosol yang terjadi dari tindakan tadi intubasi itu sudah selesai ya. Nah, di sini juga pada mesin anestesi di kamar operasi COVID-19 hanya diperuntukkan hanya untuk pasien COVID, jadi tidak mobile ya. Mungkin selama ini kalau operasi biasa kadang kita suka mobile ya, kalau misalnya rusak atau bisa diganti. Nah, untuk yang COVID-19 ini mesin anestesinya diharapkan adalah hanya di oka COVID-19 aja. Mungkin akan dibahas nanti oleh Hipani ya kalau untuk pembahasan tentang mesin anestesi ini gitu ya. Nah, perawat yang bertugas harus standby. Jadi di sini bedanya intraoperatif, bedanya tim operasi untuk keperawatan adalah biasanya kalau operasi pada umumnya adalah tim bedahnya itu terdiri dari scrub dan circulating nurse gitu kan. Nah, di sini ada 2 circulating nurse yang bertugas khusus. Jadi dia ada di zona anterum ya. Dia tidak masuk di dalam kamar operasi, tapi dia ada di enterum. Bagaimana dia nanti sebagai fasilitator ya, fasilitator perantara antara kebutuhan di dalam dan di luar. Misalnya ada kekurangan benang, kekurangan BMHP, kekurangan dari alat, maka ketika misalnya ada kekurangan, itu harus kita minimalkan sekali. Tapi apabila itu terjadi, maka itulah fungsi dari circulating nurse yang memang tugasnya sebagai runner ya, sebagai runner itu yang tambahan dari untuk operasi tim bedah untuk COVID-19 ini gitu ya. Dan yang harus kita perhatikan juga selama intraoperatif gitu ya. Jadi tidak buka tutup pintu itu harus kita benar-benar minimalkan. Atau kalau bisa kita hindarkan gitu ya untuk buka tutup pintu. Jadi bagaimana pada saat kita menerima pasien dengan positif COVID-19 ini, maka briefingnya itu harus benar-benar clear. Harus benar-benar clear, jadi semua persiapan itu sudah memang tidak ada yang kurang gitu. Jadi sangat minimalkan untuk keluar masuknya orang dalam buka tutup pintu kamar operasi ya, karena kita sama-sama tahu tadi direkomendasikan untuk pressure negatif gitu ya. Jadi
sudah dipersiapkan, dan juga minimalkan dari anterum ke zona hijau, misalnya ke depo farmasi. Jadi memang kita sudah misalnya operasinya misalnya gaun kita siapkan untuk 5 orang, maka kita akan tambahkan 2 sampai 3. Jadi ketika misalnya ada kekurangan gitu kan, itu langsung disiapkan dari anterum itu ya. Nah ini ya. Nah ini teman-teman, untuk tindakan laparoskopi ya, tindakan laparoskopi memang tindakan ini dapat menimbulkan aerosol, dapat meningkatkan resiko tertular kepada tim bedah gitu kan. Tapi memang harus diminimalkan, walaupun tidak memungkinkan tindakan ini dilakukan gitu kan. Slide-nya nggak jalan ya Bu? Slide-nya. Jalan Pak. Jalan. Oke. Jalan. Jadi pertimbangan pengguna laparoskopi ini harus berdasarkan penilaian klinis terhadap resikonya dan potensi transmisinya. Jadi memang ada beberapa literatur mengatakan bahwa memang minimalkan untuk tindakan-tindakan yang menyebabkan aerosol ya, seperti dari laparoskopi, endoskopi, itu yang melakukan dengan bor seperti bor ortopedi gitu ya, seperti itu. Tapi tindakan itu tidak mungkin tidak dilakukan apa memang bila dibutuhkan. Tapi bagaimana kita sebagai perawat kamar bedah harus memahami ketika tindakan itu harus dilakukan ya, karena memang belum ada bukti konklusif mengenai resiko operasi baik itu terbuka maupun laparoskopi ya, karena terbuka juga ada electrocauter ya yang menunjukkan dari asapnya gitu kan, seperti itu ya. Jadi memang belum ada literatur yang memang mengatakan bahwa resikonya apa sih kalau open, resikonya apa sih kalau laparoskopi gitu ya, seperti itu. Nah ini, jadi apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita harus menjadi scrub sirkuler pada operasi laparoskopi? Pertama, kita harus perhatikan tekanan inflasi dari CO2-nya harus dijaga seminimal mungkin dikoordinasikan dengan operator gitu kan, operator ya. Jadi untuk gas CO2-nya itu diminimalkan untuk inflasinya gitu ya. Jadi apabila kalau misalnya memang kita memiliki dari sistem evakuasi gas dan filter itu lebih baik gitu ya. Kalau misalnya enggak, berarti kita ketika ada gas keluar maka kita harus sering menyedotnya gitu ya. Jadi penggunaan suction dilakukan sesering mungkin, termasuk untuk menghisap penghisap udara saat menggunakan diatermi ya. Jadi tadi kauter pun karena memang jaga aerosol itu biasa menyebabkan paparan dari kuman COVID-19 gitu ya. Jadi yang ketiga, selama distimulasi semua gas CO2 dan asap yang lolos harus ditangkap dengan sistem ultrafiltrasi dan mode difulasin harus digunakan pada infiltrasi jika tersedia gitu. Jadi seperti itu. Dan teman-teman kita harus minimalkan membuka katup ya, katup pada operasi laparoskopi. Kan kadang kalau misalnya ada embun, ada gas, kita membuka katup dari trokar itu. Nah, itu harus sangat diminimalkan. Kalaupun harus buka tadi, kita harus siap-siap untuk mensaksennya gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, setelah intraoperatif, pre, intra, sekarang post operatif. Ya. Untuk pasien-pasien dengan operasi yang sudah terpapar dengan PDP maupun pasien dengan COVID-19, dia tidak ke recovery room. Jadi memang untuk menstabilannya itu di dalam OKA. Gitu. Kecuali memang rumah sakit kita memang sudah khusus rumah sakit untuk COVID gitu ya, untuk COVID maka biasanya ada recovery room-nya. Tapi apabila rumah sakit kita tidak khusus untuk COVID gitu ya, maka pasien-pasien post operasi itu tidak melalui recovery room ya, jadi distabilkan di dalam kamar operasi gitu kan, dan juga dilakukan ekstubasi gitu karena untuk menghindari tadi batuk yang menyebabkan aerosol gitu ya. Jadi pasien setelah sudah stabil langsung ditransfer ke ruang isolasi atau ke ruang perawatan gitu, atau misalnya ke ruang ICU ya, seperti itu. Dan personil yang mentransfer juga yang menerima harus menggunakan APD level 3 apabila memang dia PDP atau COVID-19. Ya. Sama seperti preoperasi, pada saat operasi juga kita handover melakukan melalui telepon atau rekam medik elektronik lainnya gitu ya. Nah, setelah itu semua tim bedah pada saat post operasi langsung buka APD dengan cara baik dan benar gitu kan, sesuai dengan yang sudah direkomendasikan, dan langsung kita mandi. Itu wajib ya, mandi itu menjadi wajib ketika teman-teman sudah menjadi tim bedah di operasi COVID-19
COVID-19 ini gitu ya. Nah, untuk penata laksanaan sampah gitu, sampah medisnya itu semua dibuang di kamar operasi, baik itu nanti pas pembukaan APD di dalam kamar operasi maupun di anterum, itu dimasukkan ke dalam sampah infeksius dan dilakukan double plastik dan ditulis COVID-19 gitu ya, seperti itu. Nanti akan dibahas lebih banyak lagi oleh Pak Hendra di sesi materi yang kedua gitu ya. Nah ini sudah begitu banyak ya transportasi untuk transportasinya sama seperti juga ini belangkar di di ambulan gitu ya. Jadi memang benar-benar tertutup, benar-benar tidak pasiennya juga aman gitu ya. Seperti itu juga untuk yang perawat-perawat yang melakukan transportasi juga aman ya. Gitu. Nah ini ada alur ya, ada alur yang saya adopt juga dari Singapura, hampir sama ya di sini. Bagaimana di sini ada waktunya, terus juga ada timnya, ada tim yang mempersiapkan bagaimana briefingnya, safety briefing di awal kita menerima dari operasi COVID-19 ini, maka itu harus clear ya. Semua tim memahami peran dan fungsinya, gitu kan, seperti itu. Dan juga ada tadi di sini ada perawat runnernya, sirkuler yang memang berfungsi sebagai perawat runner gitu. Tadi hampir sama, nanti bisa dilihat di materi yang akan diberikan oleh Satgas COVID ini. Nanti bisa dilihat ini juga hampir sama dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh HIPKABI dengan rekomendasi yang diadop dari Singapura. Nah ini ya. Selanjutnya adalah kita ke APD. Nah ini juga menjadi titik yang sangat penting gitu yang harus kita perhatikan, cara memakai dan melepas APD gitu, karena memang ini tidak APD biasa kita pakai dengan operasi yang biasa kita lakukan gitu kan. Ada beberapa lapis untuk supaya kita tidak terpapar dengan virus COVID-19 ini ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Menkes untuk APD di kamar operasi, untuk tindakan-tindakan di kamar operasi adalah dengan APD level 3 gitu ya, di mana operasi level 3 itu dipakai untuk dengan tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol ya, seperti intubasi, tracheotomi, bronkoskopi, endoskopi gitu ya, atau pada pasien-pasien yang sudah suspek PDP atau terpapar COVID-19 gitu ya. Tindakan operatif atau otopsi pada pasien suspek juga harus menggunakan APD level 3 gitu kan, pengambilan spesimen gitu kan, itu juga harus menggunakan level 3 yaitu terdiri dari Google, masker N95, handscan, coverall atau jumpsuit dan gunakan boot. Itu benar-benar kita terlindungi dari pakaian dasar bedah kita terlindungi dengan APD level 3 ini ya. Ini. Nah, cara pemakaian dari APD level 3 itu pertama sama seperti dengan tindakan-tindakan operasi, kita harus clear dari semua aksesoris yang menempel di kita, baik itu jam tangan gitu kan, terus juga cincin gitu kan, juga kita tidak membawa handphone gitu kan, terus kita kenakan baju kerja kamar operasi gitu, dan sepatu atau sendal yang tertutup. Kemudian kita melakukan cuci tangan prosedural, terus kita pakai masker N95. Nah, masker N95 ada yang dianjurkan untuk rekomendasi yang kita berikan adalah juga memakai masker bedah gitu kan, dengan masker bedah. Jadi N95 ditutup lagi dengan masker bedah gitu ya. Kemudian kita gunakan Google ya, setelah Google terus kita pakai jumpsuitnya gitu ya, jumpsuitnya. Setelah itu kita kenakan sarung tangan pertama gitu ya, sarung tangan pertama itu tangannya tidak steril gitu ya. Terus sarung tangan pertama itu, terus yang kedua kemudian kita cuci tangan gitu ya, cuci tangan, terus kita pakai boot, terus kita pakai menutupi maaf ini sebentar. Jadi maaf saya ulang ya, ini tertutup soalnya. Nah, saya ulang, untuk pemakaian dari APD atau donning di kamar bedah itu yang pertama adalah tadi ya, kita lepas
kita lepas barang pribadi, pakai baju OKA, cuci tangan, pakai masker N95, kemudian pakai masker bedah, kemudian pakai Google, terus kita gunakan cover all jumpsuit-nya gitu ya. Terus selanjutnya kita pakai apron ya. Jadi kita operasi. Jadi memang jumpsuit itu adalah menutupi baju dari baju dasar kerja kita gitu kan. Terus kita pakai apron, selanjutnya kita pakai cover shoes yang pendek ya, terus kita pakai boot kalau ada boot ya. Kalau misalnya tidak ada boot berarti kita pakai sendal kamar bedah, terus pakai cover shoes yang panjang yang menutupi sampai dengan cover all-nya gitu. Setelah kita cuci tangan, terus kita hanya menggunakan sarung tangan yang pertama, itu tidak steril, sarung tangan yang tidak steril. Setelah itu kita gunakan sarung tangan kedua yang lebih panjang gitu ya. Setelah itu kita pakai flashlight, setelah itu cuci tangan, nah kita baru pakai gaun steril. Kita seperti operasi sama bedah pada umumnya, kita pakai gaun steril, kemudian kita pakai sarung tangan steril yang panjang. Ini untuk pemakaian APD di kamar operasi kita melakukan tindakan operasi pada pasien-pasien PDP atau yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, untuk pelepasannya gitu ya, atau untuk pelepasannya atau doffing ini juga tidak kalah pentingnya harus kita perhatikan. Karena di sinilah kadang kita karena udah capek, kita sudah lelah, udah gerah, atau mungkin karena itu kan tadi ya pressure-nya itu adalah negatif ya. Jadi kamar bedah itu negatif, jadi tidak sejuk seperti biasanya, ditambah lagi kita pakai baju yang berlapis-lapis gitu ya, jadi berlapis-lapis ya. Jadi untuk APD yang dilepas di kamar operasi seperti kita operasi pada umumnya itu adalah sarung tangan steril, terus juga gaunnya, apron gitu ya, apron dan boot itu sudah dilepas di kamar operasi, dimasukkan ke dalam sampah infeksius ya, sampah infeksius. Nah itu setelah itu lepas semua, kita cuci tangan. Cuci tangan dengan hand rub. Terus kita lepaskan velvetnya, terus kita kembali cuci tangan. Cuci tangan, setelah kita cuci tangan, jadi setiap langkah dalam melepaskan APD kali ini adalah setiap langkah harus cuci tangan gitu ya. Harus cuci tangan setelah kita lepas flashlight, terus kita cuci tangan, kita lepas Google, terus kita cuci tangan kembali gitu kan. Nah, ini APD juga ada 2 tempat ya. APD yang dilepas di kamar bedah gitu karena memang lapisan pertama yang kita pakai itu tadi khawatir terpapar dengan gitu ya, tindakan-tindakan aerosol, jadi memang itu harus dilepas di kamar bedah. Nah, setelah itu kita masuk ke anterum gitu ya, anterum. Kalau misalnya di tempat ibu bapak tidak anterum, tapi ada suatu tempat yang memang kita siapkan, kita kasih garis merah gitu ya, garis merah untuk itu sebagai tempat pelepasan APD gitu. Kalau misalnya memang tidak ada anterum dan itu jauh dari area hijau gitu ya. Nah, itu kita cuci tangan, kita lepas masker bedah, kemudian kita cuci tangan, terus kita lepas cover sauce-nya, baru kita lepas cover all-nya itu di anterum ya. Setelah itu kita lepas sarung tangan yang kedua. Terus kita cuci tangan, terus sarung tangan yang panjang tadi, terus kita cuci tangan, baru kita lepas masker N95. Kalau misalnya memungkinkan setelah kita cuci tangan itu, sebelum kita lepas masker N95, kita tadi kan topi ada sudah dilepas ya, topi itu kita lepas, jadi kita pakai yang baru gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita pakai N95, cuci tangan, terus lepas surgical cap, udah kita cuci tangan lagi, kita langsung mandi gitu ya. Itu sedikit lebih panjang waktu dalam membuka APD pada operasi dengan pasien dengan terpapar COVID-19. Nah, jadi di sini juga harus kita perhatikan bahwa anterum adalah ruang transisi yang menghubungkan area terkontaminasi dan area tidak terkontaminasi gitu ya. Jadi di tempat inilah tenaga kesehatan memakai atau melas APD sebelum berpindah. Jadi anterum itu tadi kita sebelum masuk kita pakai jumpsuit-nya juga di anterum gitu ya. Nanti melepasnya pun di anterum ya, ketika lapis pertama sudah dilepas di dalam kamar bedah. Tadi bila di fasilitas kesehatan tidak terdapat anterum, maka dapat digunakan area lainnya gitu kan. Tapi memang sudah disepakati bahwa itulah area untuk melepas dari APD di anterum gitu ya. Tadi limbah medis sama dibuang menggunakan kantong plastik ganda dan diikat dan diberi label COVID-19. Oke. Ini referensinya.
untuk materi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kewaspadaan di kamar bedah dari fase pre, intra, dan post, juga ini untuk pemakaian APD-nya. Jadi OKA itu memang sangat rawan sekali ya. Jadi teman-teman, kita sebagai perawat kamar bedah itu sangat memiliki resiko yang sangat tinggi gitu ya. Karena banyak sekali tadi tindakan-tindakan aerosol yang terjadi di kamar bedah gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau misalnya sering melakukan misalnya laparoskopi, endoskopi gitu kan, seperti itu ya. Dari tindakan anestesis saja sudah banyak menimbulkan aerosol. Jadi memang kita harus punya resiko yang cukup tinggi ya di kamar bedah itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.